Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi syarhi kitab An-Nubdha fil Fiqh li Syekh Abdurrahman bin Muhammad pembahasan ahkamul muhdis, hukum-hukum bagi orang yang berhadas. Hadas kecil, hadas besar berupa junub dan hadas besar berupa haid dan nifas. Di mana sudah disebutkan bahwa untuk yang berwudu ada 4 larangan, ya. Kemudian untuk orang yang tidak berwudu itu ada 4 larangan. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Sementara untuk orang yang junub ada 6 larangan. 4 tadi ditambah 2 yaitu apa? Membaca Quran dan berdiam di masjid. Membaca Quran dengan maksud Quran dan berdiam di masjid. Itu berapa? Ada 6. Kemudian untuk haid dan nifas ada 10. 6 yang tadi ditambah 4 yaitu puasa, kemudian talak, kemudian al-mubasyarah, ya, al-mubasyarah yakni bersentuhan dengan suaminya antara as-surra baina as-surra war rukbah, kemudian yang terakhir adalah al-murur fil masjid in khafat talwis, lewat di masjid kalau dia khawatir akan menetes darahnya. Taib, summa qala rahimahullahu taala mujibatul ghusl, ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Tentunya yang dimaksud dengan al-ghusl di sini yakni al-ghuslul janabah atau al-ghusl wajib. Mandi yang hukumnya wajib, dan ini merupakan wasilah yang kedua dari wasailut thaharah. Maksud yang kedua dari maqasidut thaharah. Sudah kita sebutkan bahwa maqasidut thaharah itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi al-ghusl, ya, kemudian yang ketiga adalah at-tayammum, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, dan ini merupakan maksud yang kedua dari maqasidut thaharah yaitu mandi junub. Nah, sebelum menyebutkan kaifiat yang rukun secara umum, terlebih dahulu beliau menyebutkan mujibat, yakni asbab apa-apa yang mewajibkan seorang itu mandi. Nah, dikarenakan mandi junub ini tidak seperti wudu, ya, dia momennya atau kejadiannya itu tidak sering-sering. Hanya pada mujibatil ghusl ini hal-hal tertentu yang ketika seorang berada pada keadaan ini maka dia wajib mandi, ya. Baik, keadaan-keadaan tertentu di mana jika seorang berada dalam keadaan itu maka dia wajib mandi. Qala rahimahullahu taala wa yajibul ghuslu min khamsah. Wajib mandi junub dari 5 perkara. Ya, afwan sebentar. Nah, jadi kata beliau mandi diwajibkan pada 5 perkara. Wajib mandi pada 5 perkara. Yang pertama, min ilajil hasyafati fil farj. yakni ketika terjadi penetrasi dalam hubungan suami istri. Yang dibahasakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, seperti timba masuk ke dalam sumur. Nah, ini yang pertama, min ilajil hasyafah fil farj. yakni ketika terjadi hubungan suami istri. Maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Kapan terjadi penetrasi, maka batal wudu wajib mandi secara mutlak, baik ada sperma, ada mani yang keluar maupun tidak ada mani yang keluar. Ya, baik ada mani maupun tidak ada mani. Nah, kemudian yang kedua, wa min khurujil mani. Sebab yang kedua adalah karena keluarnya mani. Ini beda dengan yang pertama. Ya, di sini keluarnya mani. Kapan keluarnya mani? Kapan mani ataupun sperma itu keluar, maka dia wajib mandi. Ya. Baik keluarnya mani karena berhubungan tadi, atau karena keluarnya mani karena
melakukan hal yang diharamkan, misalnya onani misalnya atau masturbasi, ya ini hukumnya haram. Tapi kalau keluar mani maka hukumnya wajib mandi. Demikian pula kalau masalah dia mimpi basah, mimpi kemudian dalam mimpinya dia berhubungan suami istri kemudian dia keluar, maka ini juga wajib mandi. Ini juga wajib mandi. Ataukah keluarnya karena tafakkur, berpikir ataupun menghayal kemudian keluar sperma, mani, maka ini juga wajib mandi. Maka kapan saja keluar mani maka wajib mandi, ya, secara mutlak. Wajib mandi. Kemudian di sini kata khuruj, keluar mani. Yang dimaksud dengan keluar di sini adalah keluarnya mani dari tubuh kita. Keluarnya mani dari tubuh kita. Nah, karena itulah kapan misalnya ada seorang masalahnya keluar mani. Ya, afwan ini walaupun kebanyakannya mungkin santri yang mengikuti tapi dibutuhkan untuk pengajar-pengajar juga. Nah, kapan misalnya keluar mani, dia merasakan keluarnya mani dari kantongnya di dalam. Ini dari saya tidak tahu di dalam organ tubuh kita ini tempatnya mani. Dia sudah keluar dari sana, dia sudah rasakan keluar, tapi kemudian dia menahan dia menahan kemaluannya sehingga mani tersebut tidak jadi keluar. Ya. Dia sudah keluar dari tempatnya tapi tidak keluar dari tubuhnya. Maka yang seperti ini tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tidak keluar. Yang dimaksud dengan khurujul mani yang keluar dari tubuhnya. Maka walaupun sudah keluar dari tempatnya di dalam organ tubuh tapi tidak keluar dari tubuhnya, maka ini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Jelas ya? Ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, baik maninya itu keluar dalam keadaan terpancar ataukah tidak mengalir misalnya, ya maka ini tetap wajib mandi secara mutlak. Jelas ya? Taib. Ini yang kedua adalah keluarnya mani dengan sebab apapun, bagaimanapun kaifiatnya, terjaga maupun tidur, ini semuanya wajib mandi. Wajib mandi. Dan al-mani, ya, ciri-cirinya mani itu, ini butuh dibedakan tentunya. Karena kadang kadang seorang tidur. Ketika dia tidur, maka ketika terbangun tiba-tiba basah misalnya. Maka dia tidak tahu, dia ragu-ragu, ini yang keluar mani atau kencing. Ya, mani atau kencing. Nah, kalau kencing kan berarti tidak wajib mandi. Tapi dia mandi biasa jadinya, mandi biasa, ya wudu. Tapi kalau yang keluar itu adalah mani, maka dia wajib mandi junub. Ya, jelas ya, karena dia tidak boleh sholat, tidak boleh apa-apa kalau belum mandi junub, kan begitu. Kalau yang keluar mani, maka ketika ada cairan yang keluar, ya maka dia harus bedakan ini mani atau kencing misalnya, baul. Dan perbedaannya jelas, perbedaan antara mani dengan baul itu jelas sekali. Perbedaan yang pertama dari sisi baunya. Dari sisi apa? Baunya. Bahwasanya mani itu baunya menyengat seperti bau tepung, bau adonan tepung, atau ada yang mengatakan seperti bau telur, ya. Nah, ini baunya menyengat, ya. Baunya mengganggu penciuman lah, ya, tidak nyaman dicium, ya. Kalau kencing kan baunya jelas, ya. Dia tidak menyengat baunya. Kalau sperma itu baunya menyengat. Kemudian yang kedua, sperma itu dia keruh. Nggak seperti kencing. Kencing kan ya bening ya. Kalau kencing orang normal kan bening. Ya, bening. Kalau sperma dia keruh. Ya. Jadi warnanya dia keruh. Ini perbedaan yang kedua. Ya, perbedaan yang kedua antara sperma dengan kencing. Kemudian perbedaan yang ketiga, sperma kalau dia keluar itu diikuti dengan dengan lezah. Yani dia merasakan kenikmatan ketika dia keluar. Kalau kencing kan tidak. Nah, terkait dengan futur, yani capek seluruh anggota tubuhnya, capek. Nah, kalau kencing tidak. Jelas ya? Ini perbedaan antara al-mani dengan kencing. Maka ketika seorang tidur, kemudian setelah dia bangun tiba-tiba dia dapati basah, ya. Maka dia cek baunya, apakah baunya ini menyengat seperti bau adonan tepung, ya, bau telur putih, bagian putih telur, ya, ataukah tidak, ataukah baunya bau kencing. Nah, kalau dia bisa tentukan
satunya, maka sudah diambil hukum. Misalnya, oh ini bau kencing ini, sudah, berarti tidak wajib mandi junub. Tapi kalau ini baunya bukan kencing ini seperti bau masalan tadi menyengat, maka ini bau sperma. Kalau begitu wajib mandi. Sebelum sholat, sebelum ngapa-ngapain, wajib mandi. Nah, atau misalnya dia lihat warnanya, dia keruh. Misalnya, kalau kencing kan biasanya kencing, ya sudah, kalau kena pakaian, ya kencing kayak kencing anak bayi. Ya, merata saja di pakaian, menyatu dengan pakaian. Dia menyatu dengan pakaian. Kalau mani, dia keruh, dan dia kayak bergetah gitu, lengket-lengket gitu ya. Dia membentuk lapisan di atas kain. Ya. Kalau kencing kan disiram, selesai, hilang. Ya. Kalau mani tidak disiram, dia masih ada yang harus dikerik, biasanya harus dikerik, disiram, dikerik, disiram sambil dikeruk-keruk pakai kuku, ya, atau dicuci sekalian, ya, baru hilang. Kalau kencing kan cukup disiram, selesai, dia akan mengalir keluar bersama dengan air. Tapi kalau mani, dia bentuknya lebih dia warnanya keruh, kemudian dia seperti mirip, agak ada lendir-lendir sedikit begitu ya. Nah, jadi ada dia membentuk lapisan di atas kain. Kalau dia terkena kain itu enggak menyerap masuk ke kain. Nah, karena itulah harus disertai dengan dikerik-kerik biasanya kalau mau dihilangkan. Taib. Ini perbedaan antara kalau ketika dia bangun tidur dan dia mendapati ini ada cairan putih, misalnya putih, karena kan dia agak keruh, agak beda dengan kencing. Kencing nggak kelihatan warnanya. Oh, ini ada cairan di pakaian saya, kok agak keruh-keruh, putih-putih begitu. Nah, sudah, ini mani. Ya, ini mani, maka dia wajib mandi junub. Ya, dia wajib mandi junub. Jelas ya? Taib. Kalau tidak, maka berarti kencing, dia tidak wajib mandi junub. Atau misalnya ketika ketika dia bangun tidur ada cairan. Wah, ini cairan apa? Dia ingat, oh tadi malam saya mimpi. Nah, mimpi berhubungan suami istri. Maka ini kemungkinan besar ini adalah mani. Maka wajib mandi. Tadi malam saya tidak mimpi apa-apa. Tidak mimpi apa-apa, normal. Ini dan ciri-cirinya juga tidak ada ciri-ciri mani, berarti dia kencing. Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Maka dia lihat ciri-cirinya, kemudian dia hukumi. Kemudian dia hukumi cairan tersebut, yang dari situ dia lihat apakah dia mandi atau tidak mandi. Kalau misalnya dia ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu itu mani ataupun bukan, maka di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan kalau dia ragu-ragu, maka asalnya itu bukan mani. Asalnya itu bukan mani. Maka dia tidak wajib mandi. Jelas ya? Tidak wajib mandi. Dan sebagian memandang apa? Dia berjaga-jaga. Ya, kalau dia tidak tahu, maka itu dihukumi. Dia tidak tahu itu mani ataupun bukan mani, maka itu dihukumi mani, maka dia mandi saja. Mandi dengan niat mengangkat junub. Ya, karena ini ketika dia harus mandi dan dia harus memutuskan. Tidak boleh dia bilang saya niat mandi. Nanti kita akan sebutkan, saya niat mandi. Kalau yang tadi itu kencing, maka ini mandi biasa. Kalau yang tadi itu mani, maka ini mandinya mandi wajib. Tidak boleh niat kayak gitu. Dia harus pastikan ini mandi biasa atau mandi wajib. Karena itulah ketika dia ragu-ragu, dia harus tetapkan salah satunya. Sudah, saya hukum ini kencing. Saya mandi biasa. Ya. Atau saya hukumi ini, saya ragu-ragu tapi sudah, ini saya hukumi junub. Saya hukumi mani. Maka saya pun mandinya mandi junub. Tidak boleh mandi dengan niat tidak jelas. Ya, saya mandi ya, kalau tadi karena saya tidak tahu tadi kencing atau mani, kalau tadi itu misalnya yang benarnya kencing, maka mandi saya ini mandi biasa. Tapi kalau yang tadi misalnya mani, maka mandi saya ini mandi junub. Itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak syah niatnya. Tidak syah niatnya. Maka harus dia pastikan. Kemudian sebab yang keempat. Sebab yang keempat kata beliau sebab yang ketiga, wa minal haid. Ya, haid. Al-haid ya jelas ya, pada perempuan darah yang keluar dari al-farj ya, ala sabilis sihah. Ya, dalam kondisi perempuan itu sehat. Dan ini menjadi penanda kesehatan perempuan itu terjaga ketika dia rutin haid. Ketika dia tidak rutin haid tiap bulan, berarti ada kesehatannya terganggu. Berarti kesehatannya ada yang bermasalah. Karena asalnya ketika seorang perempuan sehat itu haidnya rutin tiap hari. Tiap bulan, afwan. Kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ba'da istifragi rahim, kata para ulama. Setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya rahim. Maka darah yang keluar sebelum bersalin, baru pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan ketiga, keluar darah, itu belum nifas. Belum nifas. Yani dia masih wajib sholat. Ya, tentunya nanti kalau tidak memungkinkan dia sholat, dia wajib qada nanti sholatnya.
setelah selesai nifas nanti dia wajib sholat, dia wajib mengqada sholat yang ditinggalkan ketika pembukaan itu yang tidak memungkinkan bagi dia sholat misalnya karena saking susahnya, maka dia wajib mengqada sholatnya yang ditinggalkan ketika pembukaan itu. Kenapa? Karena darah yang keluar ketika pembukaan itu belum dianggap darah nifas. Ya, belum dianggap darah nifas. Jelas ya? Demikian pula darah yang keluar bersama bayi. Darah yang keluar bersama bayi itu belum teranggap nifas. Ya, darah yang teranggap nifas ketika bayinya sudah keluar, rahim sudah kosong, darah yang keluar setelah itu dikatakan nifas. Jadi kalau misalnya ada orang melahirkan kembar, ya, ada orang melahirkan kembar, maka darah nifas keluar dihitung setelah keluarnya anak yang kedua itu. Setelah keluarnya kembarannya. Ya, bayi yang pertama keluar masih ada di dalam bayi, ini belum dihitung darah nifas. Nanti keluar dua-duanya, kosong rahim, barulah dihitung apa? Darah yang keluar setelah itu darah nifas. Dan tentunya ada aturannya, insya Allah ta'ala, seingat saya akan sebutkan nanti ya. Nah, oleh penulis, rahimahullahu ta'ala, pembahasan khusus seputar ya. Enggak ya? Saya ada sini, tambih. Ya ayyuhal nisa ta'alam ahkamul haid. Ya, akan disebutkan nanti ya pembahasan seputar haid dan nifas secara al-haid, kapan keluar haid, keluar nifas, ya darah nifas, maka wajib mandi. Maksudnya wajib mandi nanti di sini adalah ketika selesainya haid. Ya, jadi yang dimaksud dengan haid dan nifas yakni ketika perempuan haid, ya sudah haid. Nah, ketika dia sudah selesai haid, maka wajib mandi. Jadi yang dimaksud di sini minal haid yakni di antara sebab wajibnya mandi adalah inqita damil haid. Berhentinya darah haid, bukan ketika darah haid datang, bukan itu yang dimaksudkan. Ya, jadi yang dimaksud wajibnya atau di antara hal yang mewajibkan mandi haid yaitu berhentinya darah haid. Selesainya dia dari dari haid. Demikian pula nifas, setelah selesainya nifas. Haid ya normalnya 6 atau 7 hari. Haid normalnya 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Semua darah yang keluar di hari yang ke-16 pasti bukan haid. Pasti bukan haid, karena maksimal haid 15 hari. Sementara nifas, maksimal nifas 60 hari. Normalnya 40 hari, tapi maksimalnya 60 hari. Maka semua darah yang keluar setelah 60 hari bukan nifas. Ya, maka hari ke-60 setelah selesai dia wajib mandi sudah. Walaupun setelah itu masih keluar darah, itu bukan nifas. Nanti akan disebutkan. Jelas ya? Maka setelah kalau dia punya kebiasaan haid, ya maka dia jadikan patokan batasannya kebiasaan bulanannya. Setelah selesai haid, maka dia wajib mandi junub, mandi wajib. Setelah selesai 60 hari, kalau misalnya memanjang sampai 60 hari atau kebanyakannya sampai 40 hari saja, maka dia wajib mandi setelah itu. Berikutnya wali wiladah, setelah melahirkan, mandi setelah melahirkan. Nah, ini berbeda dengan mandi nifas. Kalau mandi nifas kan nanti setelah selesai nifas. Nah, ini setelah melahirkan, setelah selesai melahirkan dalam kondisinya dia sudah mendingan, sudah bisa kena air, ya, sudah bisa kena air, maka dia diwajibkan bagi dia untuk mandi setelah melahirkan. Termasuk mandi yang wajib adalah mandi setelah melahirkan. Mengapa? Kata para fuqaha, karena anak ini adalah perubahan dari mani. Ya, maka sebagaimana keluar mani itu wajib mandi, demikian pula keluar anak melahirkan, maka dia wajib mandi. Jelas sampai sini ya, wajib mandi. Taib. Maka ketika dia ketika dia habis melahirkan, selesai misalnya kondisinya sudah bagus, sudah keluar dari rumah sakit, masalah sudah ini, maka dia mandi. Apa niat mandinya? Niat mandinya mandi karena wiladah, mandi karena melahirkan. Ya, bukan mandi nifas nanti setelah dia selesai nifas. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu untuk mandi. Qala rahimahullahu taala, furudul ghusli. Yang dimaksud dengan furud di sini sama seperti pada wudu, yaitu rukun mandi. Rukun mandi. Mandi itu memiliki dua cara. Ya, mandi wajib itu memiliki dua cara. Ada al-ghuslul mujzi, dan ada al-ghusl yang sifatnya kamil, yang sempurna. Ada tata cara mandi yang cukup, yakni kalau dilakukan itu maka mandinya sudah syah. Itu kadar paling minimal mandi junub, mandi wajib syah. Namanya al-ghuslul mujzi. Dan ada al-ghusl yang sifatnya kamil, yang sempurna, yakni ya yang lengkap tata cara mandinya.
Kalau al-ghuslul mujzi, mandi junub ataupun mandi wajib yang sifatnya cukup, ya, itu sekedar melakukan yang rukun-rukun saja. Sekedar melakukan yang rukun-rukun. Ya. Kapan dia sudah melakukan yang rukun-rukun, maka mandi junubnya, mandi wajibnya sudah syah. Walaupun dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Walaupun dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sekedar dia melakukan yang rukun, maka dia sudah apa namanya? Syah mandi wajibnya. Sementara mandi wajib yang sempurna itu adalah mandi wajib, mandi junub yang bukan hanya mengerjakan yang rukun tapi juga sunnah-sunnahnya dikerjakan semuanya. Nah, di sini karena ini kitab fikih yang ringkas, penulis rahimahullahu taala hanya menyebutkan jenis mandi wajib yang pertama, yakni mandi wajib yang cukup, paling minimal syah mandi wajibnya. Kata beliau furudul ghusli, rukun-rukun mandi junub, rukun-rukun mandi wajib. Ya, rukun-rukun mandi wajib. Kata beliau, yang pertama furudul ghusli syai'an. Taib. Sebelum kita menyebutkan furudul ghusl, kita sudah sebutkan kemarin di pembahasan wudu ada namanya syarat syahnya apa? Syarat syahnya wudu. Maka itu juga berlaku di sini. Ada syarat syahnya mandi junub. Ya, syarat syah mandi junub muslim, ya, berakal, tamiz, dia mumayyiz, ya, dia mumayyiz. Kemudian apa? Taharatul ma, airnya harus tahur. Bukan taharatul ma, tahuriyatul ma. Airnya harus tahur, suci dan menyucikan. Tidak boleh air mustamal, tidak boleh air najis. Harus tahur. Kemudian apa? Tidak ada mawani, tidak ada yang bertentangan dengan itu. Ya. Untuk muslim balik muslim mumayyiz berakal jelas ya. Tidak syah mandinya orang kafir. Karena itulah orang kafir kalau masuk Islam wajib mandi. Wajib mandi kalau ketika dengan catatan bukan mandi masuk Islamnya ya. Ya. Kata para ulama hukum asal mandinya orang kafir ketika mau masuk Islam itu hukum mandi wajibnya sunnah. Kecuali kalau ketika dia kafir dia pernah keluar mani atau melakukan sebab-sebab yang disebutkan sebelumnya, ya, berhubungan dengan istri dan semacamnya. Ketika dia mau masuk Islam maka wajib mandi sebagai mandi junub, karena mandi junub yang dilakukan ketika dia kafir tidak syah. Ya, tidak syah mandi wajibnya orang kafir. Maka ketika dia mau masuk Islam maka dia wajib mandi sebagai mandi apa namanya? Mandi junub. Mandi junub. Jelas ya? Nah, maka adapun kalau anak kecil yang belum tidak ada sebab-sebab mandi wajibnya misalnya terus dia masuk Islam, maka hukum mandi padanya adalah sunnah. Hukum mandi orang yang masuk Islam hukumnya asalnya adalah sunnah. Taib. Kita kembali muslim. Jadi orang kafir tidak syah mandi wajibnya. Anak kecil yang belum mumayyiz tidak syah mandi wajibnya. Orang gila juga tidak syah mandi wajibnya. Kemudian airnya harus tahur, airnya harus suci dan menyucikan. Kapan airnya tidak suci dan menyucikan, maka mandi wajibnya tidak syah. Contoh, ada orang disiram seluruh tubuhnya, disiram misalnya, tapi masih ada bagian-bagian belum kena air, misalnya rambutnya belum semua kena air, belum sampai ke dalam-dalam. Kemudian bagian ketiaknya misalnya belum kena air, bagian lipatan-lipatan tubuhnya belum kena air. Setelah itu dia langsung pakai sampo, pakai sabun. Sudah sampai sini, kemudian diambil air dia siram. Nah, ketika air bertemu dengan sampo, air bertemu dengan sabun, ini airnya jadi air tohir, suci tapi tidak menyucikan. Maka ketika dia air campur sampo, air campur sabun mengenai anggota tubuh yang belum kena air tadi, maka itu tidak dianggap mandi wajib. Ini harus disiram air lagi, air yang tohur setelahnya. Ya, karena itulah yang paling aman dalam hal ini, sebelum dia pakai sampo, sebelum dia pakai sabun, dia kenakan air, dia berniat mandi junub, kemudian dia siramkan ke seluruh tubuhnya. Kena seluruh tubuhnya, tidak tanpa terkecuali. Ya, kena seluruhnya. Pada lipatan-lipatan yang akan disebutkan nanti ya, siram semuanya, nanti sudah yakin kena seluruhnya, baru pakai sampo sama pakai sabun. Kenapa? Karena ketika ada, ya, misalnya anggaplah baru 1-2 kali siraman, tentunya belum kena semuanya, langsung dia pakai sampo, langsung dia pakai air, kemudian dia siram lagi airnya dengan niat mandi, maka ini tidak syah siramannya ini. Kenapa? Karena airnya akan mengenai sampo dan sabun dan akan menjadi air yang tohir, ghair mutahhir, karena bercampur dengan benda suci dan merubah sifatnya. Airnya jadi keruh karena sabun, karena sampo, maka airnya menjadi suci tapi tidak menyucikan sebagaimana sudah berlalu. Tidak sampai sini, maka ya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan seorang mencampur seperti itu. Ya, dan ini sehubungannya juga dengan mandi jenazah. Mandi
jenazah dianjurkan kafur itu kapurnya yang padat, bukan kapur yang hancur, yang serbuk-serbuk gitu. Kenapa? Karena kapan kapur tersebut masuk ke air, dan kapur ini ketika masuk ke air dan kapurnya apa namanya sifatnya apa butir-butiran, itu kan akan mukhtalit, akan larut bersama dengan air dan akan merubah sifat air tersebut. Baunya, rasanya, warnanya berubah. Maka yang seperti itu bisa menjadi airnya tidak tohir, tak boleh dipakai memandikan jenazah. Jelas ya? Karena itulah para fuqaha mengatakan dianjurkan menggunakan apa namanya kapur yang solb, kapur batu itu, ya, sehingga ketika dia masuk ke air, jenis perubahannya dengan air adalah mujawir. Kita sudah sebutkan kemarin ya, mujawir, benda padat masuk ke dalam air, maka walaupun sifat-sifat airnya berubah, tapi karena mujawir maka hukumnya tidak ada masalah, tidak hilang ke tahuriyahnya. Jelas ya, tidak hilang tahuriyahnya. Tapi sekedar kita singgung saja ini. Ala kulli hal, kita kembali. Jadi syaratnya harus airnya suci dan menyucikan, air mandi junub ini. Maka air yang disiapkan mandi adalah air yang tahur, dan ketika disiramkan, usahakan ketika kena tubuh dalam keadaan tahur juga. Karena kapan bercampur dengan sampo atau sabun, jadinya tidak tahur. Tidak tahur. Jelas ya? Nah, maka yang baik dalam hal ini, ya dia siram dulu seluruh tubuhnya sampai kena semuanya, ya. Setelah itu baru dia pakai sampo atau sabun, biar lebih aman. Taib. Ini syarat. Kemudian tidak ada mawani. Tidak ada mawani. Masalah apa? Tidak boleh ada cat kuku bagi perempuan, atau tidak boleh ada benda-benda atau zat-zat yang melengkap pada tubuh dan menghalangi air kena tubuh. Ya. Misalnya kalau ada orang mandi junub sambil berpakaian, ya harus disiram bagian, jangan sampai tidak kena bagian dalam tubuh gara-gara tertutupi pakaian misalnya, ya. Ataukah ada cat ataupun tip X yang melekat di tubuh, ya. 6. Maka ini juga harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi. Dihilangkan. Adabul mawani. Dihilangkan dulu seluruhnya sebelum apa? Sebelum dia wudu. Demikian pula tidak boleh dia wudu dalam keadaan dia haid dan nifas. Tidak boleh dia mandi junub dalam keadaan haid dan nifas. Nanti setelah haid dan nifas selesai darahnya baru dia mandi. Kenapa? Karena haid dan nifas itu menafikan niat. Ya, akan disebutkan. Jelas ya? Kemudian yang terakhir apa? Di antara syarat syahnya mandi junub, ya, ini pendapat dari apa namanya? Disebutkan adalah menghilangkan najis. Walaupun nanti ada perincian antara najis hukumnya dengan najis manawi. Ala kulli hal, Imam Nawawi rahimahullahu taala, demikian pula Romli menyatakan bahwa sebelum mandi junub maka dihilangkan najis. Maka kalau di kemaluannya ada madhi, kalau maninya sendiri kan tidak najis ya. Mani tidak najis. Tapi kalau ada madhi itu adalah cairan yang keluar, ya, fi muqaddimatil jima', gitu ya. Atau ketika melihat hal-hal yang mengundang syahwatnya, ada keluar sedikit cairan, itu namanya madhi. Nah, madhi ini hukumnya najis, maka dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi junub. Taib. Nah, setelah melakukan semua syarat-syarat mandi junub, barulah dia lakukan rukun-rukunnya mandi junub. Qala rahimahullahu ta'ala furudul ghusli syai'an. Ya, fardu-fardu, yakni rukun mandi ada 2 saja. Rukun mandi cuma ada 2. Kapan dikerjakan dua-duanya ini, maka sudah mandi junubnya syah. Ya, dikatakan al-ghustul mujzi, mandi junub yang cukup. Ya, yang pas-pasan sudah dianggap syah. Jadi rukun mandi junub ada 2. Yang pertama niyah, dengan pembahasan niat yang sudah berlalu ya. Ya. Pembahasannya sama seperti junub. Dengan wudu. Definisi niat apa, ya. Nah, hukum niat mandi junub apa? Nah, jelas? Niat menghadirkan qasdul amala atau qasdul fi'il muqtarinan, ya, bil amal, atau qasdul amal muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan suatu perbuatan yang berbarengan, niat ini berbarengan munculnya dengan melakukan amalan tersebut. Hukum pada mandi secara umum hukumnya adalah rukun juga. Hukumnya juga adalah wajib. 6, sebagaimana disebutkan di sini. Kecuali pada mandi jenazah, memandikan jenazah hukum niatnya sunnah. Niat dalam memandikan jenazah hukumnya sunnah. 6. Kemudian kaifiat. Ini penting, kaifiat mandi junub. Bagaimana kaifiatnya di dalam hati? Bagaimana cara mengucapkan niat tapi dalam hati? Kata beliau, niatnya pertama raf'ul janabah. Niatnya mengangkat junub, mengangkat janabah. Ya, janabah dari kata al-junub. Junub artinya jauh.
Secara bahasa bermana apa? Al-ba'id, sesuatu katakan junub karena dia jauh dari toharoh atau karena dia jauh dari sholat, tidak boleh sholat. Makanya dikatakan junub. Nah, jadi ketika dia mandi maka dia meniatkan raf'ul janabah. Ini nawaitu raf'al janabah atau nawaitul ghusl li raf'il janabah. Nawaitu al-ghusl li raf'il janabah. Saya niat mandi untuk mengangkat junub. Atau at-tahara lis shalah. Dia yang mengatakan apa? Nawaitu ya al-ghusl li taharati as-shalah. Li taharati as-shalah. Atau nawaitu al-ghusl ya listibahati shalah misalnya. Ya. Taib, labas. Li taharati as-shalah. Nah, li taharati as-shalah. Atau dikatakan nawaitu al-ghuslal wajib. Nawaitu al-ghuslal wajib. Ya, ini opsi bisa dipilih. Dia mengatakan nawaitu al-ghusl li raf'il janabah atau nawaitu al-ghusl li taharati shalah atau nawaitu al-ghuslal wajib. Nawaitu al-ghuslal wajib. Jelas ya? Nawaitu al-ghuslal wajib. Tidak cukup kalau dia mengatakan nawaitu al-ghusl, itu tidak syah niatnya. Kenapa? Karena mandi kan bisa jadi mandi biasa, bisa jadi mandi junub. Ada kemiripan. Kaifiatnya sama, siram seluruh tubuh kan begitu. Maka tidak cukup dia mengatakan dalam hatinya nawaitul ghusl, tidak cukup. Dia harus mentain nawaitu ghuslal wajib atau nawaitu ghuslal janabah misalnya. Berbeda dengan wudu. Wudu ketika tidak ada samanya dari pekerjaan sehari-hari, syah mengatakan nawaitul wudu. Nawaitu al-wudu. Cukup sampai di situ. Syah. Ya. Sementara mandi tidak boleh nawaitul ghusl. Kenapa? Karena ghusl ada samanya dengan kegiatan yang lain, yaitu mandi biasa, mirip. Makanya harus diperjelas nawaitu ghusl janabah atau nawaitu ghusl wajib atau nawaitu ghusla li raf'il janabah atau nawaitu al-ghusla li taharatis shalah. Ini semua dalam hatinya. Jelas ya? 6. Kapan dia meniatkan ini? Sama pembahasannya wudu. Ketika dia melakukan rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Menyiram seluruh tubuh. Maka niatnya dimulai, maka dia niat memunculkan ya, niat mandi junub dimunculkan ketika bersamaan dengan dia menyiramkan air ke kepalanya misalnya atau ke tubuhnya, terserah yang mana yang dahulukan dia siram. Jelas ya? 6. Atau kalau dia misalnya mandi junub di kolam renang atau mandi junub di danau, maka dia meniatkan ketika masuk ke dalam terjun ke air tersebut. Bersama dengan masuknya dia meniatkan mandi junub. Jadi niatnya bersamaan dengan rukun yang pertama. Dan rukun pertama dalam mandi junub di sini adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya, menyiramkan air ke seluruh tubuh. 6. Jelas ya? Ini masalah niat. Ini rukun yang pertama, yaitu niat dengan niat seperti ini mengangkat janabah atau toharatus shalah atau mandi wajib atau mandi janabah, itu niat-niatnya ya rukun yang pertama. Ya. Jelas ya? Kemudian kita sudah sebutkan apa tadi? Syarat di pembahasan udah ada syarat-syaratnya niat. Syarat niat itu harus muslim, harus berakal, kemudian al-ilmu bil manwi. Jadi tidak syah niat mandi junub kalau dia tidak tahu saya mau ngapa-ngapain ini. Contoh misalnya, dia baru diajari mandi junub misalnya mandi junub, dia lihat video misalnya. Saya nggak tahu ini orang mau ngapain. Pokoknya dibilang mandi junub. Sudah, dia ikuti sambil apa? Dia niat mandi junub tapi dia belum tahu apa yang mau dilakukan nanti. Dia lihat saja gerakannya baru diikuti. Ini tidak syah niatnya. Kenapa? Dia belum tahu apa yang akan dikerjakan sebentar. Ya, dia langsung praktek lihat misalnya ya. 6. Misal seperti itu. Jadi syarat syahnya niat adalah sebelum dia berniat, dia sudah mengetahui apa yang mau dikerjakan sebentar. Itu namanya al-ilmu bil manwi. Mengilmui apa yang mau dikerjakan sebentar. Ya, barulah niatnya syah. Kemudian apa? Niat syarat syahnya niat yang lain. Ini saya lupa sebutkan ketika di wudu kemarin. Harus al-jazm, harus dipastikan. Tidak boleh niatnya menggantung. Seperti tadi ya. Ini kalau yang keluar ini kencing, maka mandi saya ini mandi biasa. Kalau yang keluar ternyata mani, maka mandi saya mandi junub. Bismillah, disiram. Ini tidak syah niatnya. Ya, tidak syah niatnya. Mengapa? Karena niatnya tidak al-jazm, ada syak, ragu-ragu pada niatnya. Tidak boleh ada keraguan-raguan pada niat. Itu termasuk pembatal niat. Maka harus dia pastikan dulu ini mandi apa ini. Baru dia kemudian bersama dengan dia guyur tubuhnya. Jelas ya? Taib. Kemudian dan ada munafi, tidak ada yang menafikan niatnya. Ya, misalnya
apa namanya? Tadi haid dan nifas. Haid, nifas, mandi dia junub. Memungkinkan ya, misalnya dia haid, kemudian tiba-tiba mimpi basah. Nifas, tiba-tiba mimpi basah. Keluar. Maka apa? Apakah boleh dia mandi junub? Tidak syah, tidak boleh mandi junub. Tidak boleh mandi junub. Kenapa? Kalau dia mandi junub, ada munafinya. Apa munafinya? Haid dan nifas. Haid dan nifas itu munafi, bertentangan dengan mandi junub. Maka apa namanya? Ketika dia mandi junub, dia mau mandi, ya mandi biasa, bersih-bersih. Adapun mandi junubnya sekaligus haid dan nifas nanti di akhir. Setelah selesai haid dan nifas. Baik. Ini apa pembahasan tentang niat, dan diingat kembali 7 mahawir, 7 pembahasan seputar niat. Ya, haqiqatun hukmun mahall wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Baik. Kemudian rukun fardu atau rukun mandi junub yang kedua ya bil ma'i, hatta mengenakan air ke seluruh tubuh. Ya, sya'rahu, rambutnya dan kulitnya. Maka ini yang membedakan antara wudhu dengan mandi junub. Kalau wudhu kemarin pada pembahasan wajah, kita katakan semua rambut yang tumbuh di wajah itu harus dicuci luarnya dan dalamnya. Kecuali 2, yaitu janggut dan apa? Cambang di sini. Ini kalau dia lebat, maka dicuci bagian luarnya saja. Tapi kalau dia tipis, maka dicuci sampai ke kulitnya. Nah, dalam mandi junub tidak ada. Semuanya harus sampai ke kulit. Janggutnya lebat, jambangnya lebat, pokoknya harus sampai ke kulit dalam mandi junub. Demikian pula ketika rambut harus sampai ke akar-akarnya air tersebut. Kapan mandi junub airnya tidak sampai ke akarnya, tidak syah mandi junubnya. Tidak syah sholatnya nantinya. Jelas ya? Maka perempuan yang punya rambutnya, supaya air bisa masuk ke dalam. Air bisa masuk ke dalam, sampai ke akar-akar, ke akar, sampai ke kulit kepalanya maksud saya. Sampai ke kulit kepalanya. Jelas ya? Ya, maka semuanya dicuci. Pada lakukan tubuh, pada ketiaknya harus kena air. Kapan ada sedikit dari bagian ketiaknya tidak kena air, maka tidak syah mandi junubnya. Harus kena seluruhnya. Jari jemarinya, jadinya harus kena air semuanya. Di belakang lutut, lipatan di belakang lutut, di apa namanya? Pokoknya bagian-bagian lekukan tubuh, ya ini semuanya harus diperhatikan. Harus kena air seluruhnya. Tidak boleh ada yang tidak kena air. Jelas ya? Tidak boleh ada yang tidak kena air. Nah, para ulama mengatakan, kata beliau, ta'mimu syarihi wa basyarihi bil ma'. Kenakan air pada semua rambut, semua bulu rambut yang tumbuh di tubuhnya. Semua rambut dan bulu yang tumbuh di apa namanya? Di tubuhnya semuanya harus kena air, luarnya dalamnya. Ya, zahir sama batinnya. Rambut luarnya sama kulit yang ada di balik dari rambut ataupun bulu tersebut semuanya harus kena air. Karena basyar, kulit, ya, syar dan basyar. Hatta ma tahta qulfatil aqlaf, sampai yang terdapat di dalam qulf. Qulf itu adalah bagian yang dipotong ketika seorang laki-laki di khitan, disunat. Itu namanya qulf. Nah, kalau ada orang belum di khitan, misalnya ada orang non-muslim, orang kafir, masuk Islam. Kemudian dia belum sempat apa namanya? Belum sempat di khitan, belum sempat disunat, ya. Dia mandi junub. Nah, maka ketika mandi junub dia harus mencuci bagian dalamnya. Paham ya? Dia harus cuci bagian dalamnya. Kenapa? Karena potongan itu tidak seharusnya ada. Maka bagian dalamnya itu fi hukmi dhahir, dihukumi seperti bagian luar. Ya, seperti bagian luar. Itu ghairu ma'zun. Kulit itu pada usia seperti itu masih ada di situ, itu kulit, itu ghairu ma'zun, tidak diizinkan. Maka bukan menjadi uzur untuk tidak mencuci bagian dalamnya. Itu yang dimaksud di sini. Tahta, di dalam ataupun di bawah dari qulfatil aqlaf. Nah, kalau orang sudah disunatkan gampang. Maka ini di antara manfaat sunat juga memudahkan. Karena ketika dia tidak sunat, ya dia belum sunat misalnya, seperti tadi dia sudah dewasa baru masuk Islam, ataupun ada orang Islam yang belum khitan sampai dia dewasa masalah, ya. Maka ketika dia mandi junub dia harus mencuci bagian dalamnya. Bagian dalam dari kulit yang seharusnya dipotong itu ketika dia di khitan. Jelas ya? Ini yang disebutkan di sini. Kenapa wajib dicuci dalamnya? Padahal dia bagian dalam. Kenapa wajib dicuci? Jawabannya kata para fuqaha, karena itu kulit ghairu ma'zun, tidak diizinkan ada di situ. Maka apa yang ada di baliknya itu fi hukmi dhahir. Hukumnya sama seperti kulit bagian luar. Jelas ya? Nah, dan ini juga
sama seperti pembahasan mandi kemarin, dalam wudu kemarin, ketika kaki atau ada bagian tubuh yang apa namanya pecah-pecah misalnya maka air juga dimasukkan di dalam pecahan-pecahan tersebut, karena itu sudah fi hukmi zahir, sudah terbuka kulitnya, sehingga itu yang tadinya dia bagian dalam ketika terbuka maka itu menjadi bagian zahir, bagian luar tubuh kulit, maka dia harus dikenakan air. Jelas ya? Taib, ini rukun yang kedua. Jadi kena seluruh anggota tubuh sya'rihi wa basyarihi bil ma hatta ma tahta qulfatil aqlaf. Nah, seluruhnya. Ya. Kemudian para fuqaha mengatakan bahwa untuk bagian dalam telinga dan bagian dalam mulut itu fi hukmil batin. Sama seperti pembahasan wudu kemarin. Ya. Bahwa untuk bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut itu fi hukmil batin. Dianggap organ dalam, maka tidak wajib dicuci. Karena yang wajib dicuci hanyalah yang bagian luar saja. Ya, dia tidak termasuk rukun dalam mandi junub, sebagaimana dia tidak termasuk rukun wudu. Bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut itu fi hukmil batin. Nah, fi hukmil batin. Baik. Ini selesai dua rukun wudu. Kapan ada seorang mengambil air pada siraman yang pertama dia berkata dalam hatinya, nawaitu ghuslal janabah, kemudian dia siram, kemudian diambil lagi. Jadi niatnya tentunya siraman pertama saja yang butuh niat ya. Nah, diambil air yang pertama kali ya, kemudian dia mengatakan nawaitu ghuslal janabah sambil dia menyiram. Setelah itu disiram seluruhnya, kena seluruh tubuhnya, selesai, syah. Ya, sudah syah mandi junubnya. Atau ada orang mengatakan nawaitu ghuslal janabah atau nawaitu raf'al janabah bersamaan dengan terjun ke kolam renang atau terjun ke ke danau misalnya, atau ke sungai, terjun dia. Maka yang seperti ini ketika dia keluar, ya tentunya ketika di dalam sudah kena air ya, ketika dia keluar maka sudah syah mandi junubnya. Itu mandi junub paling minimal. Dikatakan al-ghusl mujzi, mandi yang hukumnya pas-pasan, yang pas cukupnya, pas syahnya. Nah, kemudian untuk kesempurnaan, ini jenis mandi yang kedua, yakni mandi yang sifatnya sempurna. Mandi yang sifatnya sempurna. Baik. Untuk mandi yang sifatnya sempurna, maka selain dua rukun ini, dia kerjakan juga sunnah-sunnah wudu. Nah, maka sama seperti dalam sunnah-sunnah mandi junub. Sama seperti dalam wudu kemarin, wudu kan cuma dua hukumnya. Kalau bukan rukun, ya sunnah wudu. Itu saja. Rukun wudu ada 6, sisanya sunnah-sunnah wudu, semuanya. Maka di mandi junub juga seperti ini. Cuman ada dua, rukun dan sunnah. Rukunnya cuma dua, sisanya sunnah semuanya. Nah, untuk mendapatkan pahala tambahan, untuk mendapatkan mandi junub yang sempurna, selain dua rukun ini, dia juga lakukan sunnah-sunnah mandi junub yang lain. Nah, taib. Ini sebagai penyempurna pembahasan, di antara sunnah-sunnah mandi junub, yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sama seperti di awal wudu, membaca basmalah. Kemudian, sunnah wudu berikutnya adalah berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum dia mengguyur air ke seluruh tubuhnya, dia berwudu dulu. Di sini ada pembahasan juga di kalangan para fuqaha, insyaallah dibahas tafsirnya di kitab-kitab yang lebih besar. Nah, intinya sebelum mandi junub disunnahkan wudu dulu. Dia wudu. Nah, apa niat wudunya di sini? Bukan niat mandi junub, karena dia belum mandi junub. Mandi junub nanti dimulai ketika dia siram seluruh tubuhnya. Jelas ya? Adapun wudu sebelum mandi junub, niatnya adalah apa? Niatnya dia ketika dia berwudu, dia niat bahwa ini termasuk sunnah mandi. Ya. Ini wudu ini niatnya, ya, niat ketika dia berwudu apa? Niat mandi, niat sunnah mandi. Ya, sunnah dari mandi junub. Jelas sampai sini ya? Atau kalau misalnya dia mimpi basah. Mimpi basah kan tidur ya. Tidur kan berarti batal wudu. Nah, maka dia bisa niatkan juga di situ, ini niat wudu ini. Ya, nawaitu raf'ul janabah. Nawaitu wudu. Afwan. Dia niat wudu. Jadi bisa dia niatkan niat wudu, ya, bisa dengan niat wudu yang sudah berlalu di pembahasan wudu, dan bisa juga dia niatkan ini sunnah mandi. Dan tentunya niatnya bersamaan dengan mencuci wajah, bukan ketika cuci tangan. Tapi sama seperti kemarin lah di wudu. Jadi niatnya wudu itu ketika mencuci wajah. Nah, wudu yang dikerjakan sebelum mandi junub, niatnya boleh dua. Boleh salah satunya. Afwan. Bukan digabungkan, salah satunya.
Imma dia meniatkan itu sebagai sunnah wudu, ketika dia mengambil air, dia siramkan, seraya dia meniatkan sunnah mandi junub, bukan sunnah wudu. Niat sunnah mandi junub. Atau kalau dia berhadas sebelum mandi, dia sempat kencing dulu sebelum mandi junub, maka dia bisa meniatkan wudunya itu seperti wudu ketika apa biasa, yakni nawaitu apa misalnya? Nawaitu al-wudu. Boleh. Tapi yang jelas tidak boleh dia niatkan itu sebagai mandi junub. Kenapa? Mandi junubnya belum mulai, nanti setelah itu. Jelas ya? Maka wudu sebelum mandi junub itu niatnya tersendiri. Ya, wudu yang dilakukan sebelum mandi junub itu niatnya tersendiri. Baik. Kemudian berikutnya sunnah yang ketiga adalah menggosokkan tangan ke tubuh. Ya. Asalnya kalau air bisa sampai ke seluruh tubuh tanpa menggunakan bantuan tangan, nah tidak ada masalah. Jelas ya? Maka disunnahkan dia menggosokkan tangannya ke tubuhnya. Tapi untuk bagian-bagian tertentu yang air tidak bisa masuk kecuali pakai bantuan tangan, maka wajib pakai tangan. Ya. Misalnya ya. Baik. Berikutnya sunnah-sunnah wudu ya, adalah al-mualah. Mualah itu apa? Ya, beriringan. Beriringan. Dia kerjakan yang ini sebelum kering yang itu, sebelum kering sebelumnya. Kita sudah sebutkan kemarin di pembahasan wudu bahwa mualah itu hukumnya sunnah. Ada orang berwudu setengah, setelah itu pergi, setelah itu datang lagi, dia boleh lanjutkan wudunya. Dia boleh lanjutkan kembali wudunya. Jelas ya? Walaupun anggota wudu yang kemarin yang sebelumnya sudah kering, maka boleh. Kenapa? Karena mualah hukumnya sunnah. Maka mandi junub juga seperti itu. Mandi junub mualahnya sunnah. Karena itulah sudah pernah kita sebutkan, kalau ada orang butuh mandi junub malam-malam tapi dingin. Waduh, saya tidak bisa siram kepala, tidak bisa siram badan. Maka apa yang dilakukan? Dia siram dulu setengah tubuh ke bawah dengan niat mandi junub. Niat mandi junub dia siram pinggang ke bawah. Setelah itu tidur. Nah, besok subuhnya dia baru siram setengah tubuhnya di atas. Dari kepala sampai ke pusarnya disiram dengan niat mandi junub tentunya. Maka yang seperti ini apa? Ya, yang seperti ini hukumnya syah mandi junubnya. Kenapa? Karena muala itu bukan rukun, muala itu sunnah. Muala itu sunnah, yakni beriringan seluruhnya. Sudah afwan. Sudah azan belum ya? Di situ. Nah, kemudian cepat saja sunnah berikutnya adalah takdimul yumna, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Jadi kalau wudu kanan kiri, kalau siram juga siram anggota tubuh kanan dulu baru kiri. Itu hukumnya sunnah saja. Kanan baru kiri. Jelas ya? Taib. Ini beberapa sunnah-sunnah dalam mandi junub. Taib. Jadi khulasa dalam masalah sunnah-sunnah mandi junub yang sempurna. Untuk mandi junub yang sempurna, tata caranya, ya kalau tadi kan yang rukun selesai, niat setelah itu siram seluruh tubuh kena, selesai masalah. Untuk mandi junub yang sempurna, maka caranya yang pertama adalah baca basmalah. Setelah baca basmalah dia wudu. Dia wudu dari tangan sampai kaki, lengkap wudunya. Tangan sampai ke kaki, lengkap wudunya. Setelah cuci kaki, dia ambil air, kemudian dia selang-selingi kepalanya ini pakai air supaya memudahkan nanti air masuk ke kulit kepala. Nah, setelah dia merasa sudah bagus ini, sudah kena air kulit-kulit kepalanya, barulah dia ambil air, kemudian dia siram. Ya, dia siram kepalanya. Ya, dengan niat di sini baru niatnya, dengan niat mandi junub. Dia siram kepalanya 3 kali, baru setelah itu anggota tubuh bagian kanan, baru anggota tubuh bagian kiri, kena seluruhnya, selesai mandi junub yang sempurna. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar. Insyaallah besok pembahasan terakhir berkenaan dengan toharo, yakni pembahasan seputar tayammum. Nah, nas'alullah ta'ala ayu allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.